Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Word, tapi fokusnya tentang bagaimana cara mengetik skripsi atau karya ilmiah lainnya. Di sini akan ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Pertama, kita akan membuat satu file untuk satu skripsi. Kemudian akan ada penomoran halaman yang bervariasi. Karena kan kalau halaman skripsi itu biasanya ada halaman yang bentuknya 1 Romawi, 2 Romawi, kemudian ada halaman 1, 2, 3, atau mungkin ada halaman bab, itu dia posisinya berbeda dengan halaman sebelumnya. Nah, biasanya kayak gitu tuh. Kemudian akan ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, juga termasuk kita akan memberikan referensi, misalkan bagaimana cara mengutip buku, mengutip sebuah website, dan mengutip jurnal. Baik, kalau begitu kita bisa lanjut menyimak video ini setelah mengunduh tautan yang ada di bawah. Di situ terdapat file skripsi tanpa adanya format sama sekali. Jadi, biar bisa sinkron, kita membuka filenya sambil mempraktekkan apa yang ada di video ini. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan paragraph marks. Ini tandanya. Nah, di sini muncul tanda P terbalik ya. Di sini kita bisa melihat ada tanda titik yang mengartikan spasi dan juga tanda huruf P terbalik itu menandakan bahwa kita sudah menekan tombol enter. Kalau kita tekan tab, dia akan muncul tanda panah ya. Tanda panah seperti itu. Jadi kita bisa melihat apa sih yang sudah kita ketik dari situ. Selanjutnya kita akan membahas tentang heading. Heading itu penting ya untuk kita menyeragamkan format teks. Ini contohnya. Tapi bukan hanya itu kok. Heading itu bisa menjadi navigasi buat kita. Nah, ini ada heading 1, heading 2. Kemudian ini akan ada beberapa kalimat yang akan kita berikan format heading 1 ya. Selain itu perlu kita tampilkan juga navigasinya. Karena kalau kita ngasih heading pasti akan muncul navigasinya di sebelah dan itu sangat membantu kita saat kita nanti ingin membuat daftar isi. Selanjutnya saya coba blok lembar persetujuan. Kemudian saya berikan heading 1. Lihat ya, sudah ada navigasinya. Kemudian lembar pengesahan juga sama. Keduanya sudah masuk pada navigasi. Dan selanjutnya ada lagi yang harus kita lakukan, yaitu mengubah format kalimatnya. Ini bentuknya masih berwarna biru dan tidak ada jarak dengan kalimat yang ada di bawahnya. Ini mesti kita kasih jarak dulu. Kita akan melakukan modifikasi pada format kalimat ini ya. Kalimat yang akan kita gunakan sebagai bab juga. Nah, di sini saya klik kanan, modify. Nantinya kita akan dibawa ke panel modify. Kita ganti warna, ubah ukuran menjadi 12. Kemudian pilih format tulisan Times New Roman. Selanjutnya kita pilih bagian tengah dan itu belum ada jaraknya di sini. Itu kita ganti dengan paragraf. Kita ubah spacing afternya 12 poin. Oke, jangan lupa di bold, tekan B ya. Kemudian oke. Nah, ini formatnya sudah sesuai ya dengan skripsi pada umumnya kayak gini. Berikutnya saya lakukan juga pada heading-heading yang lain. Di sini ada abstrak, kata pengantar. Ini saya tambahkan dahulu. Kemudian saya berikan heading dan hurufnya saya ganti jadi kapital semua. Nah, ini sudah beres ya. Selanjutnya daftar isi. Saya berikan heading juga. Ada bab 1 juga, pendahuluan. Kemudian ada bab 2. Nah, ini ada bab 3. Terus lanjut ke daftar pustaka dan lembar lampiran yang ada di bawahnya. Semuanya sudah kita berikan heading ya. Setelah kita berikan heading, selanjutnya kita akan memisah setiap halaman ya dengan menggunakan insert.
kemudian page break. Ini akan memisah setiap lembarnya. Nah, ini juga sama, lembar pengesahan juga sama, saya pisah. Selanjutnya lembar pernyataan keaslian, ini pisah juga. Peletakannya terdapat pada awal karakter ya. Misalkan abstrak, kamu taruhnya di A-nya, di A depannya. Kemudian kata pengantar saya letakkan di K, kemudian page break. Daftar isi juga sama. Ini nanti akan ada isinya ya, daftar isi. Tapi nanti kita bahas di belakang. Kemudian kita lanjut ke bab 2 di sini. Bab 3. Kemudian terakhir itu ada daftar pustaka dan lampiran ya, berupa surat pernyataan persetujuan. Nah, ini halaman sudah terpisah nih. Ya, ini lembarnya sudah terpisah. Kita akan coba memodifikasi teks yang normal. Jadi kita ubah ke Times New Roman dan 12 juga justify. Kemudian paragrafnya kita atur, itu sudah benar ya, itu afternya sudah 8, sudah benar. Jadi saya tekan OK. Jadi nanti secara default seluruh teks formatnya akan seperti itu. Tadi halamannya sudah kita pisah, sekarang kita lanjut ke numbering. Kita akan memberikan heading 2 dulu ya. Jadi posisinya dia akan ada di bawah bab 1 pendahuluan, karena dia heading 2 ya. Nah, ini heading 2, kita modifikasi dulu. Kita ubah warnanya dulu, ukurannya 12, bold, kemudian dia Times New Roman, dan kita berikan jarak dengan karakter di bawahnya. Kita berikan before-nya 12 dan after-nya saya kasih 12 juga. Kemudian saya pilih OK. Lihat ya, bentuknya sudah seperti itu. Sudah memang sesuai banget dengan skripsi atau karya ilmiah yang biasa ditentukan oleh kampus atau lembaga. Ini saya lanjut, semuanya akan saya berikan heading 2 dan 3. Pada kalimat tujuan umum, ini saya akan berikan dia heading 3 ya, karena dia termasuk bagian dari tujuan penelitian. Saya modifikasi di sini, saya ubah bold dengan warna hitam. Ukurannya sudah benar 12. Kemudian Times New Roman, saya cek paragraf, pastikan dia juga 12 before afternya sama-sama 12. Oke, lihat ya, tujuan umum sudah terbentuk, tetapi dia posisinya berada di bawah ya, tujuan penelitian, di bawah tujuan penelitian. Lihat ya, itu bentuknya lebih agak menjorok ke dalam. Saya akan menerapkan hal yang sama juga pada bab 2 ini ya. Diperhatikan saja, silakan disimak videonya. Saya akan menerapkan heading 2 dan heading 3 pada bab ini. Lanjut, kita akan mengatur margin. Kita pilih layout, margin, kita custom margin ya. Ini saya ubah dulu, ini kan formatnya masih inci ya, jadi saya ganti di situ dengan satuan cm, 3 cm, 4 cm, 3 cm, dan height-nya 3 cm juga. Jadi yang sebelah kiri itu lebih lebar ya dibandingkan sebelah kanan. Bagian ini akan mensimulasikan bagaimana pembuatan cover
skripsi ya contohnya. Silakan disimak, saya rasa ini tidak terlalu sulit dan kita bisa melakukannya dengan mudah. Sebagai simulasi logo kampus, saya menggunakan icon di sini. Kamu bisa menggunakan gambar lain yang bisa digunakan menjadi simulasi. Saya rasa ini sudah cukup ya. Selanjutnya kita akan merapikan heading kita. Di sini tulisannya bab 1 pendahuluan. Kita tekan Shift Enter ya. Karena kalau kita tekan Enter, nanti pada navigation itu akan rusak kalimatnya. Jadi sebaiknya menekan Shift Enter. Saya melakukan hal yang sama juga pada bab 2 ini, tinjauan pustaka. Saya tekan Shift Enter. Pada bab 3 juga sama. Saya menggunakan Shift Enter pada keyboard. Baik, seperti itu. Selanjutnya di bagian bawah sudah tidak ada lagi yang perlu kita Shift Enter. Jadi kita ingin memberikan jarak tambahan pada kalimat bab 1 pendahuluan ini. Jadinya kita modifikasi dulu si heading satunya. Nah, kita berikan jarak tambahan pada paragraf. Afternya saya ganti menjadi 30. Nanti seluruh heading 1 akan memiliki jarak tambahan untuk baris yang ada di bawahnya. Secara umum, satuan dari Microsoft Word itu tidak berupa sentimeter, tapi bisa poin atau inches. Nah, karena nanti di bahasan selanjutnya kita akan menggunakan sentimeter, alangkah perlunya kita untuk mengubah satuan tersebut menjadi sentimeter. Kita mulai tekan File, Option, Advanced, kemudian kita scroll ke sisi bawah, kita ganti measurement-nya itu menjadi centimeter. Kalau sudah, tekan OK. Pada bagian ini kita akan memberikan numbering pada subbab. Ini subbabnya banyak ya, contohnya pada bab 1 aja kita sudah ada beberapa subbab. Kita akan membuat sebuah nomor yang memiliki level atau multi level numbering. Kita pilih bagian ini yang ada nomor 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 3 kali berjenjang seperti itu. Ini dinamakan dengan multi level numbering dan akan kita gunakan pada bahasan ini. Penomorannya sudah berhasil kita terapkan, tetapi salah nomornya. Itu harusnya 1.1 karena kita berada pada bab 1. Sedangkan pada bab 2 nomornya akan menjadi 2.1 dan pada bab 3 harusnya menjadi 3.1. Nah, selain itu kita juga akan melakukan modifikasi agar penomoran itu sesuai dengan yang kita inginkan. Mengingat pada umumnya skripsi atau karya ilmiah itu memiliki 3 level penomoran. Baik, kalau begitu kita lanjut dengan memodifikasi format penomorannya. Di sini adalah panel tempat kita mengatur multi level numbering yang kita pilih tadi. Saya berikan nama dahulu, namanya styleku. Saya atur format numberingnya. Format, numbering. Ini ada level-levelnya ya. Level 1 ini saya nolkan dahulu semuanya agar dia mepet semua ke kiri. Pada level 2, saya atur align at-nya 0. Dan kemudian text indent-nya saya atur juga. Mengingat bahwa kita akan memiliki 3 level yang umum itu digunakan pada skripsi. Ini level 3-nya saya atur juga di sini. Perhatikan angka yang saya atur ini karena saya sudah memberikan nilai yang terbaik yang cocok untuk skripsi kita. Baik, ini sudah bagus ya, bentuknya sudah sesuai dengan keinginan kita ya. Saya tekan OK. Kemudian kita cek, pastikan stylenya sudah terdaftar di sini.
Nah, ini style buatan kita ya. Jadi nanti kita selalu memilih style di bagian ini. Ini saya blok dulu karena kita akan menerapkan style yang tadi kita buat. Setelah dipilih stylenya, kita akan mengubah levelnya di bagian ini. Nah, di sini ya level 2-nya. Setelah kita memilih numbering, kemudian kita akan menghapus nomor-nomor yang ada pada paragraf ini. Karena memang kan paragraf ini seharusnya memang tidak memiliki nomor ya. Ini saya hapus dulu, kemudian saya geser dan saya akan mengubah settingan paragrafnya. Di sini first line, saya akan mengganti dengan ukuran 1,2 saja. Nah, sudah cukup rapi ya. Selanjutnya silakan disimak, saya akan merapikan seluruh halaman bab pada lembar kerja ini. Silakan disimak.
Sekarang kita akan membahas bagaimana cara membuat daftar isi, daftar gambar, dan juga daftar tabel. Nantinya kita akan menambahkan beberapa gambar dan juga beberapa tabel sebagai studi kasusnya. Kita pilih custom table of contents karena ini belum sesuai, kita pilih modify dulu. Terlihat tulisannya itu pada table of contents 1 dia masih berwarna biru ya, ukurannya 14. Kita modify dulu. Kita ganti Times New Roman, ukurannya 12, bold, dan juga dia berwarna hitam. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada table of contents yang kedua. Jadi dia itu kan heading 2 ya. Heading 2 itu nantinya akan kita ratakan dengan table of contents yang pertama. Jadi nantinya akan saya nolkan semua pada pengaturannya. Kita masuk ke pengaturan paragraf. Nah, di sini nih akan kita nolkan semua biar dia rata kiri, semuanya rata jadinya. Sesuai dengan heading yang pertama. Kemudian table of contents yang ketiga saya atur juga paragrafnya. Jangan lupa teksnya saya ganti Times New Roman. Kemudian paragraf. Saya akan coba mengatur jarak rata kirinya itu menjadi 1. Kita akan coba dulu ya. Ada kemungkinan bahwa ini belum rapih, tapi setidaknya saya sudah mencoba untuk memberikan nilai 1. Saya pilih OK, OK lagi, OK dan tekan OK. Maka daftar isi sudah masuk. Tapi sepertinya ini masih belum lurus ya. Terlihat di sini belum lurus ya. Ini mesti kita perbaiki dulu table of contents yang ketiga. Kita masuk lagi ke menu table of contents yang custom table of contents. Kita ubah yang ketiga saja, jadi nggak usah semuanya. TOC 3 kita modify karena tadi kan kurang ke dalam ya, jadi di paragraf itu saya tambahkan saja ukurannya menjadi 1,2. Saya rasa ini sudah cukup dong, 1,2. Kemudian minta update, pilih yes, dan kita lihat lagi hasilnya. Nah, terlihat sudah rapi, sudah sesuai. Masih pada bahasan table of contents, di sini kita akan menambahkan beberapa gambar. Saya akan menggunakan icon di sini sebagai contoh. Kemudian saya akan menambahkan beberapa table. Silakan disimak dan kita akan membuat daftar table dan daftar gambar. Sebagai studi kasus, saya masukkan sebuah icon. Kamu bisa aja kok pakai gambar yang ada di komputer kamu, itu boleh, dipersilahkan. Saya pilih dulu iconnya, kemudian saya klik insert. Selanjutnya saya akan memberikan gambar dahulu. Di sini ya, insert caption. Kita pilih new label karena memang belum ada dibuat di sini. Saya ketik gambar, oke, oke lagi. Akan tercipta kalimat gambar 1. Nah, kita berikan keterangan di situ. Kemudian kita format dulu agar dia posisinya di tengah. Dan dia ikutin format yang normal ya. Nah, posisinya ada di tengah seperti ini. Kita bisa menambahkan gambar lagi di bawah. Saya tambahkan dahulu. Saya pakai icon lagi. Kalau kamu pakai gambar silakan ya. Saya pilih insert. Saya akan melakukan hal yang sama seperti yang tadi. Tadi kan kita gambar 1 ya. Nah, sekarang kita di sini akan otomatis jadi gambar 2. Saya pilih insert caption. Dia otomatis akan terbentuk gambar 2 ya. Nggak usah bikin new label lagi. Jadi ini sudah ada. Kemudian saya berikan keterangan dan saya akan melakukan penformatan seperti yang tadi. Tidak ada bedanya. Selanjutnya kita akan menambahkan tabel di area sini.
Saya akan menambahkan tabel dulu ya. Ini tabelnya saya buat contoh saja seperti ini. Kemudian kita tambahkan caption. Caption ini otomatis baru ya, jadi kita tambahkan lagi new label tabel. Oke. Kemudian oke lagi, dan kita melakukan pemformatan seperti biasa. Di sini saya menemukan gambar kerangka konsep ya, kalimat ini. Kalau begitu kita tambahkan gambar lagi saja ya, biar masih satu tema dengan bahasan ini. Jadi saya akan memasukkan icon lagi sebagai pelengkap saja. Ini gambarnya ini saya hapus ya. Saya akan mengambil dari insert caption, saya pilihnya gambar. Nah, sudah. Ini tinggal diperbaiki saja formatnya. Di area ini akan saya tambahkan satu tabel lagi. Jadi ini adalah tabel kedua. Berarti kita sudah memiliki 2 tabel dan 3 gambar ya. Saya berikan judul dahulu, judul tabelnya. Dan saya atur formatnya. Terakhir saya tambahkan contoh tabel lagi. Ini saya hanya menambahkan 2 baris dan 2 kolom saja sebagai contoh. Ini adalah bagian terakhir dari pembahasan daftar isi. Jadi di sini saya tambahkan daftar gambar juga daftar tabel. Keduanya akan saya pisah halamannya, dan kemudian akan saya masukkan daftar gambar dan daftar tabel. Ini saya pisah dahulu ya. Di sini saya pisah page break. Kemudian ini juga bab satunya saya pisah. Di sini kita tambahkan daftar gambar. Saya pilih references. Kemudian insert table of figures. Caption labelnya saya pilih gambar. Nah, sudah jadi, otomatis jadi seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan juga untuk daftar tabel. Sama ya, insert table of figures. Caption labelnya kita pilih tabel. Baik, ini sudah lengkap. Daftar isi sudah, daftar gambar sudah, daftar tabel sudah. Berarti kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sesi selanjutnya kita akan membahas tentang daftar pustaka, di mana daftar pustaka itu formatnya banyak ya. Ada MLA, ada Chicago, ada Harvard. Tapi secara umum yang paling sering dipakai itu adalah APA. Apa. Nah, di Microsoft Word untuk pembuatan daftar pustaka itu sudah otomatis terbentuk ya, sesuai dengan format yang kita inginkan.
Apabila kita dari APA atau apa ya, kita berubah ke Chicago, nanti semua formatnya akan berubah secara otomatis. Nah, Microsoft Word sudah memiliki fitur tersebut, jadi kita tidak perlu pusing untuk mengetahui format-formatnya secara detail karena hal itu sudah ditangani oleh Microsoft. Jadi kita hanya memasukkan informasi-informasi yang perlu saja. Sebagai contoh, kita akan membahas bagaimana cara kita membuat referensi dari buku, dari website, dan juga dari jurnal ilmiah. Mari kita lanjut pembahasan tentang pembuatan daftar pustaka menggunakan Microsoft ini. Yang pertama kali akan kita bahas adalah web ya. Ini saya copy paste dulu alamat websitenya. Saya buka di sebelah ya. Nah, ini sudah saya buka di sini. Ini adalah sebuah website dengan judul Heart Failure Signs and Symptoms. Nah, di sini websitenya itu dari American Heart Association. Kita bisa ngeliat websitenya di bawah. Nah, itu dia sumbernya tuh, American Heart Association. Berarti benar ya, websitenya dari American Heart Association. Nah, ini sudah benar, sudah sesuai ya. Jadi kamu ngambilnya dari yang ini. Nah, kemudian kita lihat lagi web page-nya. Web page-nya apa nih? Itu web page-nya ada di atas tulisannya. Nah, ini web page-nya. Taruh di sini. Nah, ini web page-nya kita taruh di sini. Kemudian itu sudah ya. Tadi website-nya dari mana, terus web page-nya apa. Selanjutnya judul. Nah, judul yang ini. Nah, ini judulnya Heart Failure Signs and Symptoms. Ini judulnya. Kemudian alamat webnya itu sudah ditulis ya di situ, alamat webnya sudah terbuka. Selanjutnya kita lihat penulisnya, siapa penulisnya, kita lihat di bawah. Ada informasi penulis. Nah, di situ terlihat written by American Heart Association editorial staff. Sudah benar ya penulisnya. Nah, kemudian waktu pembuatan artikel ini ini salah nih tanggalnya, di tanggal 31 ya. Tanggal 31 Mei 2017. Sudah terlihat di sini. Dan ceritanya, ini ceritanya ya. Ceritanya kita mengaksesnya itu tanggal 12 Januari 2019. Itu ceritanya ya. Kalau kamu mengakses di tanggal lain ya silakan sebut tanggal berapa kita mengaksesnya. Referensi yang kedua dari buku. Ini saya copy. Saya cari informasinya, saya dapat gambarnya seperti ini ya. Gambar covernya ternyata. Kita cari PB ya. Ini Pustaka Baru Press. Saya tahu ini dari Facebook, saya cari informasinya, saya dapat di Facebook. Sama ya, PB. Kotanya di Yogyakarta, ini kotanya Yogyakarta. Dan informasi pengarangnya kita juga sudah dapat ya, informasi pengarangnya. Nah, ini sudah benar, sudah valid. Kita lihat PB itu apa sih? Pustaka Baru Press nih, lihat nih. Pustaka Baru Press. Terlihat di sini. Nah, namanya Pustaka Baru Press. Contoh yang ketiga saya ambil dari jurnal, judulnya ini, kemudian pengarangnya ini sudah benar ya. Pengarangnya sudah sesuai dengan yang ada di lembar jurnalnya. Kemudian saya cari dulu nama jurnalnya apa, saya tarik ke bawah, di situ akan ada informasinya. Nah, JPPNI volume 6 nomor 3. Nah, ini sudah ada informasinya ya. Kita masukkan nanti volume 6 nomor 3 Maret 2022. Kemudian kita cek halamannya itu dari sebentar. Ini nggak ada halamannya ya. Kita lihat di bawah 139, berarti datasnya 138. Saya scroll ke bawah 148. Sudah benar ya? Sudah benar. Nah, informasi-informasi yang saya catat ini nantinya akan kita masukkan ke daftar referensi atau daftar pustaka yang ada pada Microsoft Word. Baik, kalau begitu ini semua sudah sesuai ya.
kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini klik manage resources. Ini adalah referensi yang pernah dimasukkan sebelumnya. Karena kita ingin menambah baru, maka kita klik tombol new yang ada di sini. Nah, ini saya masukkan informasi dari website. Kemudian saya masukkan penulisnya siapa, author ya, taruhnya di bagian author. Dan selanjutnya silakan disimak apa saja bagian-bagian yang saya masukkan. Namun perlu diketahui apabila ada bagian yang tidak saya masukkan, itu sifatnya opsional ya. Kamu boleh masukin atau tidak. Silakan disimak bagaimana cara saya memasukkan referensi dari website, dari buku, dan juga dari jurnal. Untuk melengkapi isian dari referensi, kita bisa cek Show All Bibliography Fields. Silakan diisi kolom-kolom yang diperlukan. Baik, untuk web sudah selesai. Selanjutnya saya akan menambahkan lagi referensi yang diambil dari buku. Jadi kita pilihnya book ya, pilihnya book. Kita masukkan nama pengarangnya di sini. Saya paste, saya masukkan judulnya. Kemudian saya masukkan penerbitnya dari mana. Kita masukkan kotanya dahulu. Penerbitnya, kemudian tahunnya ya. Ini tahunnya saya dapat dari sebuah website. Ternyata buku tersebut tahun terbitnya 2017. Ini informasinya kurang. Jadi saya tambahkan aja tahun 2017 di sini. Kemudian klik OK. Ini saya tambahkan juga ya di sini di catatannya tahun 2017. Contoh ketiga, kita akan memasukkan referensi dari jurnal sesuai informasi yang sudah kita dapat ya. Ini kita cukup copy paste saja informasinya. Tiga referensi sudah kita lengkapi. Sekarang kita sudah memiliki 3 ya. Sekarang saya klik close dan kita akan masukkan daftar pustaka di sini. Proses pembuatan daftar pustaka dengan apa style sudah berhasil kita lakukan. Selanjutnya adalah kita akan melakukan citasi dengan Microsoft Word.
Ini adalah contoh pertama saya dalam melakukan citasi. Silahkan diperhatikan karena ini cukup mudah ya. Klik referensinya sudah masuk ya. Ini Lubis 2002. Selanjutnya contoh lagi. Ini sudah masuk Mardalela 2017. Dan saya akan memasukkan lagi satu karena kita punya 3 referensi ya. Jadi saya masukkan lagi satu, saya taruh di sini. Nah, baik. Itu bahasan kita tentang daftar pustaka dan citasi. Semoga mudah dipahami karena kita akan masuk lagi ke sesi berikutnya, yaitu tentang pembuatan halaman pada Microsoft Word. Sebelum kita melanjutkan bahasan ini, kita pahami dulu konsepnya bahwa di sini ada cover sebagai section 1. Kemudian pada section 2 akan ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan seterusnya. Posisinya ada di bawah ya halamannya. Kemudian pada halaman bab, ini bab 1, dia ada pada section 3. Posisi halamannya di bawah, sementara lembar selanjutnya ada di atas posisi halamannya. Kita nonaktifkan link to previous pada section 2 agar format dan nomor halamannya tidak ikut dengan lembar yang ada pada cover, karena kan memang tidak ada halamannya ya. Kita nonaktifkan link to previous dari section 3 ke section 2 karena memang format halamannya berbeda. Kemudian pada section 3 lembar selanjutnya itu kita nonaktifkan juga link to previous-nya karena memang posisi itu beda ya. Dia di bawah, satu lagi dia di atas. Lalu pada halaman pertama pada masing-masing section, pada section 4 dan 5 akan mengacu pada section 3, sedangkan pada lembar berikutnya pada section 4 dan 5 akan mengacu pada section 3. Jadi untuk section 4 dan section 5 itu mengacu kepada section 3. Sedangkan section 6 itu dia harus menonaktifkan link to previous karena memang format halamannya tidak ada. Dia tidak menggunakan halaman pada section ke-6. Baik, kalau begitu kita langsung ke prakteknya saja ya. Untuk mengaktifkan status header kita klik 2 kali di sini di atas, kemudian untuk menonaktifkan kita klik di sini di area sini ya, di area kosong ini. Coba ya, saya coba lagi ya, klik 2 kali di sini. Nah, headernya muncul. Di sini ada banyak opsi ya. Di sini banyak sekali opsi, tapi kita tidak membahas tentang itu. Ini ada header, di bawahnya ada footer di sini ya. Kita bisa lihat di sebelahnya juga sama-sama header di sini statusnya. Kita pecah dulu menjadi 2 section. Saya pilih layout breaks next page. Kemudian kita klik 2 kali ya status headernya. Kita lihat di sini ada header section 1 dan ini ada header section 2. Ini sudah terpecah ya jadi 2 section. Kemudian pada footernya juga sama ya, sudah terpecah section 1 dan section 2, tapi dia same as previous, masih aktif. Kita hapus dulu same as previous itu, kita buang nih link to previous yang di bagian ini. Saya klik link to previous. Nah, sudah hilang ya same as previousnya ya. Ini berlaku untuk header dan footer juga. Jadi kita harus melakukannya pada header dan footer. Lanjut ke bab 1. Di sini kita akan pecah lagi. Ini akan menjadi section 3 ya, sesuai konsep kita tadi. Jadi saya pilih menu layout, breaks dan next page. Nah, di sini kita lihat status headernya. Di sini sudah header section 3 dan same as previousnya masih aktif. Mengingat lembar pertama pada bab itu posisi halamannya berbeda pada lembar selanjutnya, kan posisi halaman bab itu dia halamannya di bawah ya, sementara lembar selanjutnya itu di atas. Nah, ini harus kita cek different first page karena memang halaman pertama saja yang berbeda ya. Dan jangan lupa kita hapus link to previous ya. Ingat ya, halaman bab itu posisi halamannya di bawah, sementara halaman selanjutnya itu posisinya ada di atas sebelah kanan ya. Pada footer sama ya, saya
hapus link to previousnya. Jadi sudah rapi seperti ini sesuai dengan konsep. Nah, nanti kita itu halamannya posisinya ada di bawah sini. Selanjutnya pada lembar berikut sama, kita matikan juga link to previous. Footernya pun demikian, kita matikan juga link to previousnya. Ini sudah benar, sudah seperti ini. Kita lanjut. Pada bab 2 ini kita pisahkan lagi agar menjadi section baru, breaks next page. Kemudian kita lihat statusnya, klik 2 kali. Nah, di sini tetap same as previous dan different first page-nya juga tetap aktif. Kita lanjut pada bab 3, kita akan melakukan hal yang sama dengan bab 2 yang tadi, yaitu memisah section. Kemudian setelah memisah, kita perhatikan juga, pastikan different first page-nya aktif dan same as previous-nya juga aktif. Selanjutnya kita ke daftar pustaka. Di sini kita pecah ya section-nya. Saya lakukan hal yang sama. Layout, breaks, next page. Dan ini surat pernyataan, ini kita anggap lampiran saja. Ini saya pecah juga, breaks, next page. Jadi kita sudah ada section 6 dan section 7. Lampiran itu section 7 ya. Dan saya matikan link to previous-nya karena memang tidak ada hubungannya. Di sini itu dia tidak memiliki halaman, jadi ini dihapus dan ini dihapus. Sudah seperti ini. Jadi ini sudah sampai section 7. Pembagian section sudah selesai. Selanjutnya kita akan memberikan nomor halaman. Kita langsung menuju ke lembar kedua. Pada lembar persetujuan ini kita berikan halaman di sini di bawah posisinya. Kita pilih insert, page number, bottom of page. Kita pilih yang ini ya, yang di tengah. Kemudian ini kan halamannya masih satu ya. Kita ganti dulu formatnya. Caranya kita tinggal klik kanan saja, format page number. Kita ganti angka Romawi yang I seperti ini ya. I1, I2 itu angka Romawi ya. Kemudian klik OK. Nah, sekarang halamannya sudah berubah. Kita cek dulu di lembar lainnya, kita lihat lagi. Terus saya sambil memeriksa ya. Nah, kita masuk ke bab 1. Lihat ya, bab 1 ini dia belum ada halamannya. Berarti kita insert, page number, letakkan di bawah, posisinya di tengah seperti ini. Nah, ini masuk halaman 1 ya. Sementara pada lembar selanjutnya dia memang tidak ada halaman sama sekali. Makanya kita masukkan lagi halamannya. Kita insert. Kemudian page number. Kita pilih yang di atas ya. Top of page. Tapi yang bagiannya tengah. Seperti ini. Jadi angka 2-nya dia di rata kanan. Jadi ini halaman bab pertama. Halaman pertamanya ya. Halaman bab 1 pertamanya. Kemudian ini adalah lembar selanjutnya, posisinya ada di atas di sebelah kanan. Kita periksa di lembar selanjutnya. Nah, ini pada bab 2 ini harusnya bukan halaman 1, tapi dia kita pilih continuous from previous section agar dia halamannya melanjut menjadi halaman 4. Baik, kita cek lagi 56 sudah benar. Ini 78. Oh, ini bab 3 ini harusnya 8. Kita lihat, oh dia masih 1. Kita klik kanan lagi, format page number, kita pilih continuous from previous section, dan dia menjadi halaman 8. Sudah benar ya. Untuk daftar pustaka dan lampiran surat pernyataan itu dia memang tidak memiliki halaman, jadi kita tidak perlu menambahkan halaman pada lembar ini.
Karena kita sudah melakukan modifikasi halaman, maka pada daftar isi juga perlu kita update ya, nomor halamannya. Caranya kita pilih isi dari daftar isi itu, kemudian klik kanan, update field, dan pilih entire table. Lakukan hal ini pada daftar gambar, juga pada daftar table. Bila kita perhatikan pada daftar isi itu ada yang aneh ya. Surat pernyataan itu ada nomor halamannya. Jadi di situ tinggal kita hapus aja, tekan tombol delete. Kemudian letakkan kursor pada tanda titik ini ya. Kemudian tekan backspace. Nah, seperti ini jadinya. Jadi memang lembar lampiran memang tidak memiliki halaman. Alhamdulillah dan puji syukur, di akhir sesi bagaimana cara kita membuat skripsi dengan menggunakan Microsoft Word telah selesai. Semoga materi ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita tetap sehat dan diberi kemudahan dalam berbagai urusan. Jika berkenan, silakan klik tombol subscribe untuk mengetahui update terbaru dari channel yang saya buat ini. Terima kasih.